Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Nuraini dari kelas 9C. Dan kali ini saya akan membahas tentang salah satu museum yang terkenal di dunia, yaitu Museum Auschwitz. Nah, yang pertama kita harus tahu, apa sih itu Museum Auschwitz? Museum Auschwitz adalah sebuah museum yang terletak di Auschwitz, Polandia, dan merupakan salah satu tempat bersejarah yang paling penting di dunia. Museum ini didirikan di bekas kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau yang merupakan salah satu kamp konsentrasi terbesar dan paling terkenal selama Perang Dunia Kedua. Dan yang kedua adalah penyebab timbulnya masalah. Yang pertama, adanya kebencian dan rasisme terhadap kelompok minoritas. Yang kedua, kegagalan pemerintah dan masyarakat untuk melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, adanya propaganda dan manipulasi informasi yang memicu kepada kebencian dan kekerasan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah kegagalan untuk belajar dari sejarah dan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kita sudah tahu nih penyebab timbulnya dari masalah ini. Masalah di mana museum ini akhirnya dibuat untuk mengenang para korban. Selanjutnya kita akan membahas dampak yang terjadi. Dampak yang terjadi. 1. Yaitu kematian lebih dari 1,1 juta orang di kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau. Yang kedua yaitu penghancuran komunitas dan keluarga. Yang ketiga yaitu trauma dan dampak psikologis pada korban dan keluarga mereka. Dan yang keempat yaitu kegagalan untuk melindungi hak asasi manusia dan mempromosikan toleransi serta kesetaraan. Yang terakhir adalah tindakan yang perlu kita lakukan sebagai sesama manusia. Yang pertama adalah mengenang dan menghormati korban Holocaust. Yang kedua adalah mempromosikan pendidikan tentang sejarah Holocaust dan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga adalah mengembangkan program-program untuk mencegah kebencian dan kekerasan. Yang keempat yaitu mendorong dialog dan kerjasama antara komunitas dan negara-negara untuk mempromosikan toleransi dan kesetaraan. Yang terakhir adalah mengembangkan kebijakan dan hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah kawan-kawan, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu-ilmu tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan dari situ juga kita bisa belajar bahwa kita harus melindungi hak asasi manusia. Kita harus melindungi sesama manusia, serta menghargai perbedaan. Semoga sejarah seperti itu tidak berulang lagi ya kawan-kawan. Sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.